Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Asa by Jackson AD3. Seri signature shoes terbaru dari Abraham Damar Grahita yang gue udah lama banget cuy nungguin sepatu ini dirilis. Mungkin sekitar berapa tuh? 4-5 tahun lalu dari rilisan seri signature sebelumnya. Lama banget asli. Dari yang Abraham Damar sebagai satu-satunya signature atlet yang ada di IBL, sampai sekarang dinamika persaingan sepatu basket brand lokal itu udah makin panas ya. Ada Kanki yang tiba-tiba langsung ngegandeng IBL, sepatu basketnya dipakai sama pro player. Ada Ardiles juga yang ngegandeng Widi sebagai signature atletnya. Sampai sekarang juga udah mulai bertebaran banyak banget brand-brand lokal yang main di ranah sepatu basket. Jadi penantian yang cukup panjang ini mudah-mudahan worth it ya. Secara sepatu ini juga dijual dengan harga 789.000. Saking excitednya gue sama sepatu ini, kemarin gue sampai nge-DM Abraham Damar Grahita. Gue tanya tuh sama dia, kira-kira proses development apa sih yang menarik dari sepatu terbaru lo yang satu ini? Dan dia ngejawab DM gue, dia bilang ini adalah salah satu sepatu yang proses developmentnya cukup panjang, 1 tahunan, dan dia tuh dikasih kayak 16 macam desain. Ini adalah salah satu desain yang dia pilih. Dan dia juga bilang kalau sepatu ini tuh katanya legit banget. Jadi mudah-mudahan ini beneran legit dan kita bakal langsung aja unboxing sepatu ini guys. Yang pertama gue mau bahas dulu dari boxnya. Ini boxnya hijau kayak gini, ada tulisan Asa di bagian samping juga ada tulisan Asa, dan langsung aja kita buka. Nih, shoe papernya di sini ada tulisan AD juga guys. Untuk sepatunya, nih, gokil sih sepatunya. Ini menurut gue apa ya? Kayak lebih bagus ngelihat aslinya dibandingin kalau gue ngelihat foto di Instagram. Jujur aja menurut gue kayak gitu guys. Soalnya kemarin waktu di Instagram atau di beberapa sosmed gitu, gue sempet ngerasanya sepatu ini tuh bagian sisi depannya kayak agak pendek gitu. Tapi ternyata pas gue lihat langsung, secara shape-nya, secara eksekusi looks yang ditawarkan menurut gue cukup proporsional secara keseluruhan. Colorway-nya juga catchy banget. Ini colorway legacy, dimana ada gradasi warna yang ditawarkan dari bagian belakang hijau sampai depan warna pink. Ada gradasi ungunya, ada neon hits-nya. Menurut gue ini bakal jadi salah satu sepatu yang stand out kalau kalian pengen gunakan di lapangan. Dan kalau nggak salah, Asa tuh ngeluarin 3 colorway di sepatu AD3 ini. Jadi mungkin AD3 ya 3 colorway gitu. Satu colorway legacy ini yang menurut gue jadi favorit gue. Terus ada colorway Bangka Belitung yang dominan warna biru, sama satu lagi colorway Josephine yang warnanya dominan dari warna pink. Itu tiga-tiganya menurut gue sih tinggal kalian lebih prefer yang mana. Tapi kalau buat gue sendiri ini jadi salah satu colorway yang paling stand out di antara ketiganya tadi guys. Mungkin yang lain kalian bisa mix and match sama mungkin jersey sekolah kalian lah ya kayak gimana. Dan salah satu hal yang cukup menarik di sepatu AD3 ini ada implementasi teknologi exoskeleton di bagian samping sepatunya, dimana ini merupakan material CPU. Namanya CPU tapi rasa-rasanya ini tuh sejenis kayak TPU material yang see-through seperti ini, yang ini berfungsi untuk memberikan kalian support ekstra terutama di area fit dan juga lockdown yang ditawarkan. Dan yang gue demen juga waktu nyobain sepatu ini pertama kali, bagian area depannya itu nggak restriktif, nggak yang berasa kaku. Jadi secara keseluruhan materialnya masih cukup movable waktu digunakan. Terlebih juga sepatu ini dilengkapi dengan adanya penggunaan mesh, ada beberapa fuse overlay juga di bagian high wear area, yang ini juga bisa terbilang cukup basic dan sering kita jumpai di sepatu basket zaman sekarang. Gue juga ngerasa sepatu ini tuh punya banyak upgrade kalau dibandingkan sama AD2. Terutama dari sisi cushion ini berasa lumayan jauh gitu. Buat harga 700 ribuan ini sih worth it. Apalagi kalian juga bakal ngedapetin insole yang tebel banget kayak gini guys. Nih, mantep nih. Meskipun gue ngerasanya di bagian belakang sama di bagian depan tuh ketinggiannya agak beda gitu. Di bagian belakang lebih tebel dan kaki gue waktu pakai sepatu ini berasa agak nukik dikit. Tapi ya masih oke lah, masih bisa dimaklumi gitu. Secara feel-nya nggak yang aneh-aneh banget sampai kayak beberapa sepatu yang pernah gue cobain sebelumnya. Ditambah secara feel cushionnya sendiri menurut gue sih dominan banget dari sisi soft dan juga impact protection yang ditawarkan. Tapi juga tetap ngejagain dari sisi keseluruhan stabilitas yang ada di sepatu ini guys. Ini juga kayaknya kebantu dengan adanya fitur-fitur
fitur support ekstra seperti kayak adanya outrigger di bagian samping, adanya TPU yang menjalar di bagian sisi samping sepatunya yang ini berfungsi untuk membuat foam yang ada di sepatu ini nggak over compress. Dan secara keseluruhan fitur-fitur support yang ada di sepatu ini juga bisa dibilang jadi main highlight kalau dibandingkan dengan sepatu AD2 sebelumnya. Secara kekokohan build juga jadi salah satu faktor yang cukup diperhatikan, di mana sepatu ini udah memiliki heel counter yang terbilang cukup dominan. Sepatu ini nggak gampang ditekuk-tekuk, jadi menurut gue sih secara feel-nya udah mantep banget. Dan kombinasi dari ini semua itu berkontribusi untuk bikin sepatu ini punya pilar-pilar support yang menurut gue terbilang cukup oke dibandingkan dengan beberapa brand lokal lainnya. Juga kalau ngomongin fit, banyak orang yang menurut gue bakal familiar sama sepatu ini. Di AD3 ini gue pakai true to size, menurut gue panjangnya pas, lebarnya berasa agak ngingetin gue sama sepatu Nike basketball zaman sekarang ya, dimana fitting sepatunya tuh kayak lurus gitu, dan sisi dalamnya nih kayak agak ngedorong jempol gue ke bagian sini. Jadi rasanya kalau dibikin agak sedikit lebih nekuk dikit, kayak lebih menyerupai foot shape pada umumnya, itu bakal lebih nyaman. Tapi ya rasa-rasanya ini orang udah cukup familiar lah ya sama bentukan yang model kayak gini guys. Ini sering banget dijumpai di modelan kayak sepatu-sepatu Nike. Dan kalau ngomongin fit, itu balik lagi ke masalah cocok-cocokan guys. Setiap orang tuh bisa beda. Dan gue juga ngerasa untuk padding-padding yang ditawarkan di area heel-nya nih not bad. Oke, gue appreciate banget sama penggunaan material yang halus banget di sisi dalam sepatunya as a inner lining di sini. Di area tangnya juga sama menggunakan material yang halus banget. Tapi kayaknya dari sisi padding kalau dibikin agak padet gitu, itu lebih oke lagi juga di sepatu ini. Paling-paling yang harusnya bisa di-upgrade itu di bagian material talinya sih. Karena material tali kayak gini tuh nggak tahu kenapa ya, kayak agak seret gitu kalau mau ditarik, kayak nggak smooth ya, nggak seret sama sih. Selebihnya gue ngerasa juga waktu dipakai sepatu ini tuh agak berat secara keseluruhan build sepatunya, dimana baik lagi ini TPU yang dipakai juga cukup dominan di bagian uppernya, terus juga di bagian samping build midsole-nya cukup tebal dan lain sebagainya. Ini bikin sepatu ini bisa dibilang agak lebih berat dibandingkan dengan sepatu basket gue biasanya. Tapi ya berat-berat dikit, yang penting segala support dan juga containment yang ditawarkan komplit menurut gue juga masih aman banget guys, nggak masalah sama sekali. Banyak juga orang yang ngeliat sepatu ini secara langsung bilang looksnya kok mirip sama Puma Hali 1 gitu. Gue lihat di Instagram banyak banget orang yang komen kayak gitu. Cuma kalau menurut gue personally, ini sih aman banget, nggak ada mirip-miripnya sama sekali sama Puma Hali 1. Cuma jujur kalau ngomongin bagian midsole dan juga toolingnya, ini bikin gue keinget sama sepatu Kyodan Fancy 6 Pro. Itu by the way sepatu yang dipakai sama pemain NBA Keldon Johnson ya. Dan mungkin aja Asa by Jackson berarti masih pakai jasa open source yang available di pabrikan saat ini. Karena baik lagi pembuatan midsole itu mahalnya bukan main guys. Jadi mungkin secara perhitungan dan lain sebagainya itu pastinya jadi salah satu hal yang dipertimbangkan. Yang gue bisa apresiasi secara keseluruhan desain yang ditawarkan, ini menurut gue tuh masih nyatu gitu. Jadi tuh bisa kawin antara midsole, uppernya, keseluruhan teknologi yang ditawarkan. Menurut gue tuh masih kesannya tuh masih kayak satu sepatu gitu, bukan dua komponen yang berbeda dijadiin jadi satu bagian. Dan ngomongin dari sisi outsole-nya juga beda ya. Ini outsole-nya menurut gue kelihatan agresif banget. Ini full herringbone, ada beberapa titik pivot zone-nya juga di bagian depan sama di bagian belakang sepatunya. Dan rasa-rasanya sih ini kalau misalnya mau dipakai buat tempur di lapangan basket outdoor pun juga masih bisa. Cuma yang perlu diperhatikan dari sisi tread pattern-nya ini juga rongganya tuh kayak kecil-kecil gitu, agak berdekatan. Jadi kalau misalnya kalian main di lapangan yang berdebu, rasa-rasanya kalian perlu sering-sering wipe off di bagian bawah sepatunya. And that's about it guys, review untuk sepatu AD3. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, penantian 4-5 tahun untuk nungguin sepatu Indonesia lagi, worth it nggak sih? Dan jawabannya menurut gua oke banget. Secara sepatu ini memiliki berbagai macam improvement dan jauh lebih oke dibandingkan dengan sepatu AD2. Bener kata Abraham, ini adalah salah satu sepatu yang legit, nggak berasa kayak asal-asalan mereka ngerilis produk yang satu ini. Dan maka dari itu gue bakal kasih stempel approve untuk sepatu Asa AD3 ini guys. Thank you so much for kalian udah nonton video kali ini, and see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Kita mudah-mudahan nggak harus nunggu 4 tahun lagi buat AD berikutnya.